Iseng nyemplungin ayam pas masak nasi, kira-kira hasilnya bagaimana ya? Halo, kalian lagi apa? Tadi aku pesan ayam buat lauk tapi kebanyakan karena udah nggak ada yang makan lagi, jadi ini mau aku campurin aja ke beras yang mau aku masak biar jadi nasi. Gak tahu deh jadinya nasi apa, rasanya juga kayak gimana, aku belum pernah coba. Aku sih sering ngeliat ke Aura Wonder Woman bikin kayak gini, selalu bikin aku ngiler banget, kelihatannya enak, jadi kali ini aku pengen bikin dan ternyata rice cooker kita sama. Mito DigiRice R18. Ya emang bagus banget sih, abisnya cuma 700 ribuan tapi panelnya full digital. Keren banget deh, digital rice cooker yang low sugar juga low watt. Inner pan coating anti lengket dari Jepang, lebih berkualitas dan tebal, nggak gampang tergores gitu. Mau masak apapun bisa pakai ini, tinggal cemplang-cemplung aja terus tinggal klik-klik doang. Ini di rumah kalian wajib ada, auto jago masak deh kalau kalian punya ini. Jangan lupa CO-nya pakai kode promo aku ya. Oh, ternyata kalau ayam goreng dimasak lagi bareng beras kayak gini, dia jadi makin empuk guys, sampai tulang-tulangnya juga empuk loh. Gampang diadukin gitu ke nasinya, dan rasa nasinya tuh jadi gurih gitu, terus wangi ayam juga, enak banget sih menurutku. Pengen ngemil pas lagi nugas, lapar gitu tiba-tiba. Karena aku nggak punya banyak waktu buat masak, kira-kira bikin apa ya yang gampang tapi nggak ngebosenin? Oh iya, BTW kemarin aku nemu resep sambal kecap ini nih. Pengen banget bikin juga. Bawang merah sama cabai rawitnya aku banyakin, terus kasih jeruk nipis sama kecap. Nah, sambal kecapnya ini mau aku jadiin cocolan nugget guys. Sekte baru lagi nih, gorengan sultan next level ala anak TikTok. Lah, belum sampai 10 menit udah jadi aja. Ini mah sambil merem juga kelar woi, saking gampangnya. Asli lagi abis nugget pakai sambal kecap gini, rasa kayak makan mendoan tapi ini versi ngedaging banget. Jujur kaget karena ternyata rasanya tuh nyambung. Oh ya, ini aku pakai nugget crispy sticknya Kenzler ya guys, makanya jadi nagipol. Kalau nggak pakai nugget Kenzler belum tentu seenak ini sih kata aku. Soalnya dia super crispy juga luarnya, terus berdaging banget, bukan yang tepung doang. Jadi pengen ngunyah terus deh, nggak mau berhenti. Oke banget nih buat dijadiin cemilan pas lagi ngumpul, main sama temen, atau enggak buat sajian pas arisan juga cocok. Pasti semua suka banget. Kalau aku sih buat ngemil pas lagi nugas, jadi makin semangat deh ngerjainnya kalau ditemenin cemilan seenak ini. Kalian wajib coba banget. Kalau bisa nikahin makanan, aku bakal pilih dimsum. Asli setuju banget sih sama kata-kata ini. Dimsum kenapa dah bisa seenak itu? Tiap 2 minggu sekali pasti aku selalu borong buat stok di kulkas. Kalau lagi BM kan jadi bisa langsung kukus aja. Ini aku sekalian goreng lumpia sama ngegrill kebab juga ya. By the way, ini semua tuh aku belinya di kedai dimsum guys. Lengkap, makanan enak semua ada di sana. Jadi favoritku banget deh kedai dimsum. Aku kalau udah nemuin yang enak banget kayak gini tuh udah paling susah buat berpaling. Setia banget aku tuh. Lihat sendiri kan pas baru mateng masih anget nih, bikin ngiler parah. Makanya langsung aja deh yuk gas kita mulai dari black kebabnya. Ini ada mozzarella gitu di dalamnya guys. Wah, dia pakai keju mozzarella yang bener-bener bagus, mulurnya cakep, terus rasanya enak banget, gurih. Next, lumpia ayamnya. Ini biasanya aku kukus, tapi kali ini pengen aku coba goreng gitu, dan ternyata lebih enak, woy. Kulit tahu luarnya tuh jadi crispy-crispy gitu, nagih. Kecintaan aku, dimsum. Oh ya, mereka ngasih saus juga nggak pelit ya guys. Bagus nih, soalnya kalau mam dimsum tanpa saus tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Dimsumnya ini full banget ayamnya, sama kayak lumpia tadi. Kayaknya kalau dipikir-pikir buat lauk makan nasi juga bisa, saking banyaknya si ayam. Kebab originalnya yang kulitnya putih ini juga nggak kalah enaknya. Isian beef kebabnya tuh penuh, saus dan mayonya juga melimpah. Pokoknya nggak ada kata pelit deh kedai dimsum mah. Makanya aku sayang banget sama kedai dimsum. Harganya kaki 5 tapi rasanya juara bintang 5. Kalian kalau belum nyobain produknya kedai dimsum rugi sih. Mending kata aku buruan cobain, pesen sekarang, aku jamin ketagihan. Selain buat ngemil sendiri, oke juga nih buat acara-acara gitu. Misal buat pas lagi ngumpul sama temen, reunian, arisan, piknik, bukber, nobar dan sebagainya deh. Ditemenin kedai dimsum pasti jadi makin seru. Cuma modal nyemplungin salmon ke beras bisa jadi makanan yang rasanya kok mirip banget sama sushi ya. Kalau begini caranya mah gampang ya kalau lagi pengen makan sushi. Ya nggak sama persis banget sih, tapi seenggaknya rasanya tuh ada mirip-miripnya. Pokoknya tinggal dicemplungin aja beras, air, ikan salmon sama kecap asin. Terus masak deh, pilih yang rice ya. Ini rice cooker aku serba bisa loh BTW. Ada 8 pilihan mode memasak. Padahal cuma 700 ribuan doang loh. Tapi panelnya udah full digital, cakep kan? Modern, elegan gitu. DigiRice R18 dari Minto nih bos. Ini juga digital rice cooker yang low sugar dan low watt, dilengkapi steamer stainless steel anti karat di dalamnya. Inner pan-nya tebal dengan lapisan non-stick dari Jepang, jadi dia anti lengket juga sama nggak gampang ngegores. Pokoknya jadi nggak worry dan less effort banget deh kalau masak pakai Mito DigiRice R18 ini. Kalian mesti punya ya, dan pakai kode promo aku. Setelah nasi dan salmonnya matang, kita masukin saus, mayones, daun bawang, dan nori tabur. Lalu kita aduk deh jadi satu. Kelar, biar sensasinya kayak makan sushi beneran. Caranya tuh dibungkus dulu pakai nori gini. Menurut aku pas masuk mulut ya lumayan mirip sih sama makan sushi. Kalau menurut kalian beda nggak mirip ya udah maaf, tapi ini enak serius.
sambal mata seenak ini seriusan ada yang gak suka karena teksturnya yang masih kasar kah? Menurutku justru itu yang bikin nagih, kriuk-kriuk gitu. Cocok banget buat dimakan sama ikan goreng kayak gini. Yang ku goreng ini gurame ya. Nah, kadang kan kita tuh males ya ngirisin bahan sambal matanya. Ya udah kalau gitu nggak usah repot. Kita blend aja semuanya pakai Mitochiba Chopper CH200 karena kapasitasnya besar jadi bisa sekalian banyak malah tapi nggak bikin capek. Dengan triple blade dan metal gear kuat hingga menghaluskan es batu sekalipun dengan mudah. Terus kalau chopper Mitochiba ini mah udah pasti terkenal awetnya, bisa sampai bertahun-tahun. Jadi less effort deh kita masaknya. Kalian wajib punya guys, jangan lupa pakai kode promo ini ya. Ih, cakep banget merahnya ini sambal. Mau dimakan bareng ayam, ikan, telur, udang goreng, kerupuk sama nasi aja udah nikmat banget ini sambal mata. Kalian suka nggak guys? Tiap pagi tuh aku selalu semangat banget buat sarapan. Dan kali ini aku lagi pengen buat sarapan berprotein ala-ala sultan gitu. Yailah keren bener ya. Tapi tenang aja, bikinnya gampang kok. Gak sampai 5 menit. Jadi ini sosis yang udah disayat kita oseng pakai margarin. Terus di sampingnya bisa sambil goreng telur nih, biar double proteinnya. Wah, aromanya bener-bener gurih, bikin lapar banget. Aku sambil makan sosis Kenzler Singles original dulu deh selama nunggu nasi lornya jadi. Iya, aku sebut ini nasi lor karena sebenarnya ini tuh sarapan kesukaan aku dari dulu. Dan cuma nasi sosis telur doang udah jadi, gampang kan? Tapi bentar deh, biar ini jadi sarapan khasnya orang Indo, sambel nggak boleh ketinggalan. Dan tada, jadilah nasi lor completed. Mari kita sarapan. Yummy. Ya beginilah kalau sarapan ala sultan Indonesia. Tapi jujur ini enak banget weh. Bikin auto semangat aktivitas seharian deh kalau sarapannya begini. Kamu yang mau berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau mau sesibuk apapun itu, pasti masih bisa banget buat bikin sarapan nasi lor gini. Buruan cobain deh, bikin sarapan jadi nikmat banget loh ini. Semalam aku jajan topoki, aku makan terus masih nyisa gitu bumbunya. Sayang dong, jadi aku simpen deh di freezer. Paginya dia beku. Ini makanya mau aku angetin lagi guys. Masih ada toknya tuh 4 biji ternyata. Kita tunggu bumbunya meleleh. Dilihat-lihat udah ke DEBM-an nih kak cara masaknya. Ya nggak apa-apa lah ya, tambahin air. Terus kayaknya kelihatan sepi banget. Cemplungin mie deh sama bawang bombay biar makin sedap juga rasanya. Tinggal kita biarin sampai mie-nya matang. Lanjut aku mau goreng telur buat topping aja gitu. Ya by the way, ini dari tadi tuh aku masaknya pakai Onyx Pan dari stand cookware ya guys. Itu loh panci famous dari Jerman yang super duper awet, anti lengket lagi, enak buat masak. Aku aja nyaman banget masak pakai Onyx Pan ini. Udah aku pakai 2 tahunan lebih. Satu set lengkapnya bisa untuk semua kebutuhan memasak. Desainnya bener-bener cakep, pol, elegan dan terbukti awet sampai bertahun-tahun. Sudah tersertifikasi internasional, bebas dari bahan berbahaya ya. Jadi mending langsung aja kalian CO juga dan pakai kode promo STAINMOOD4 ya. Ini tuh telur gorengnya aku angkat dulu. Terus aku pindahin mie topokinya ke grill pan biar kelihatan penuh gitu karena grill pannya kan lebih kecil dari wok. Abis itu telurnya aku taruh lagi ke atas mie-nya. Jadi gimana? Udah cocok gak sih jadi tim DEBM? Bercanda ya DEBM. Jangan ngajak aku soalnya aku suka mager nyuci piring. Ngomong-ngomong ini mie-nya enak banget guys. Lezat dan bergizi banget well. Untung aja sisaan kemarin aku bekuin ya, nggak jadi kebuang deh. Ikan dori yang suka dimasak tuh dia yang di film Nemo atau bukan sih? Ini baru pertama kali banget aku nyoba masak pakai dori filet diiris tipis gitu. Cemplungin ke adonan tepung lalu kita goreng deh. Kalau udah crispy angkat, sekarang kita tumis bumbu buat saus asam manisnya. BTW dari tadi tuh aku pakai 1 pan ini aja. Salfok nggak sih bentuknya yang cakep banget? Bukan sembarang panci nih loh, bentuknya aja keren. Namanya Shell Pan, produk baru dari stand cookware, cantik kan? Dengan 7 lapisan granit coating yang sudah tersertifikasi internasional, bebas dari PFOA, FDA dan bahan kimia berbahaya lainnya. Pancinya anti lengket dan mudah dibersihkan. Besar juga dia, bisa buat masak banyak. Kreatif banget ya stand cookware nyiptain panci kerang seindah ini. Bahkan bisa buat mempercantik dapur kalian loh. Buruan punya juga, baru nih pakai kode promo ini ya nanti. Pas sausnya udah jadi, kecilin api kompor, terus kalian masukin deh dori tepungnya, aduk merata sampai bumbu meresap juga, dan jadi deh ikan dori asam manis ala-ala masakan seafood gitu. Aku pakein jagung juga biar kayak seafood tumpah. Tapi kalau aku ini tumpahin ke piring aja ya. Dan ternyata ini kan pertama kali aku nyoba dori ya. Ternyata tuh dia teksturnya lembut banget ya guys. Udah gitu tadi potongannya tipis kan, enak banget tapi lembut menyatu sama bumbu gitu, pedes gurih asam manis ini rasanya. Cocok buat lauk, kalian juga coba bikin gih. Abis nemu paprika cakep sama bombay yang jumbo banget nih, kita bikin pizza kali ya. Yuk. Pertama kita bikin toppingnya dulu, potong semua bahan topping. Aku bakal pakai sosis sama ayam juga. Ya ini tuh aku lagi pakai pisau impian aku tahu, yang cantik banget kayak kelihatan mewah gitu. Retro knife set dari stand cookware. Satu setnya lengkap untuk berbagai kebutuhan dengan bahan stainless steel 304 yang anti karat. Holdernya juga kokoh dan cakep banget. Kalian wajib punya sih, pakai
pakai stand mood 4 ya CO-nya. Dijamin gak nyesel, pokoknya ini teh rekomendasi pisau premium loh, yang bikin dapur kamu jadi estetik. Aku tumis bawang putih dulu, terus masukin potongan ayam, sosis sapi, bawang bombay, kulit cabai hijau sama paprika, tambahin kecap asin, lada, saus-sausan. Adonan pizzanya mamaku yang buat, katanya ini tuh kayak adonan donat gitu bikinnya, cuma nggak banyak pakai gula. Pipihkan adonannya di teflon, lubangi pakai garpu, terus kasih topping yang tadi deh. Aku pakein keju quick melt juga biar makin premium pizzanya. Dah mateng, cakep banget pizza bikinan sendiri, toppingnya melimpah sesuka kita. Rasanya enak banget, nggak kalah nih sama yang aku suka beli. Aku suka banget pizza yang rotinya tuh tipis guys. Kalau kalian sukanya pizza apa? Tapi ini wonton kuah cili uil terus kutambah cireng. Cireng mininya isi keju. Bantal ayam goreng sama kucing kemarin udah. Sekarang aku kedatangan guling tapi bisa dimakan. Ayo tebak. Cluenya ini cemilan. Iya emang gede banget ya. Stok ngemil seumur hidup gak sih? BTW ini aku beli gak sampai 30.000 loh. Langsung aja kita buka daripada kalian penasaran. Aku juga penasaran soalnya. Wow gede betul. Lebih gede dari guling bayi ini mah. Gak sampai segede guling di kamarku sih. Lagi ngapain sih ngebandingin sama guling beneran? Udah jelas padahal gedean guling. Tapi woi buat ukuran bungkus makanan apalagi cemilan mah ini jumbo banget kata aku. Terus ya kalau aku lihat tuh makaroninya kayak beda gitu daripada makaroni yang pernah aku makan sebelum-sebelumnya. Aku tuh tahu ada dua jenis makaroni goreng, yang makaroni bantet kecil-kecil itu sama makaroni kerupuk yang ngembang gede kayak gini. Nah kalau yang kali ini aku beli tuh kayak lain gitu loh. Dia kecil seukuran makaroni bantet tapi rasanya kayak makaroni yang kerupuk. Kebayang nggak? Enak banget woi. Aku pesan yang pedas daun jeruk. Enak deh kalau makan dikit tuh nggak terlalu pedas. Tapi kalau terus-terusan baru dah tuh kerasa pedas banget. Aroma daun jeruknya juga lumayan berasa dan ini pedas yang ada manisnya dikit gitu deh. Riuk banget ini, enak buat ngemil sambil nonton TV. Oke nih. Oh ya selain pedas daun jeruk dia juga ada yang rasa jagung bakar, balado, original sama jagung manis ya. Jadi penasaran aku pengen nyobain varian lain. Ntar kalau aku pesan yang rasa lain aku review lagi ya guys. Aku kasih tahu ke kalian gimana rasanya. Tapi kayaknya mah enak semua. Salah, ini bukan es kulkul, tapi ini tuh satu bahan yang bikin kulit cerah kayak bohlam. Jujur nyesel banget ngikutin dokter incognito pakai sabun viral ini. Nyeselnya tuh kenapa nggak pakai dari dulu gitu. Bisa-bisanya aku baru tahu sekarang kalau sabun viral ini tuh udah ada 10 kandungan pencerah yang ampuh banget buat cerahin kulit. Makanya aku rela potong-potong gini sabunnya biar awet sampai sebulan. Nah kalau pakai kojic acid sekarang udah nggak zaman, mending pakai ini versi upgrade-nya yang 3 kali lebih mencerahkan. Oh ya ini tuh Glow and Bright Bar Soap dari Brighty guys. Udah sekalian dapat foaming pouchnya juga kalau kalian beli ini. Tinggal dimasukin aja sabun ke pouchnya, gosokin deh ke badan kalian. By the way, ini aman ya untuk bumil, busui, dan juga kulit sensitif. Jadi nggak perlu khawatir. Setelah 5 menitan baru dibilas pakai air. Udah, langsung ada efek mencerahkannya loh dalam sekali pakai. Auto bersih dan cerah dalam sekali mandi. Kalian bisa lihat sendiri tuh ya perbedaannya. Dan dia ini ternyata melembabkan kulit juga. Kayak jadi merasa sehat banget gitu kulit kita. Jadi lebih bersih, seger, dan pastinya kalau rajin pakai ini, auto cerah, rah deh, makin cantik kamu. Tenang kawan, ini bukan risol mayo, tapi isinya ayam suwir pedas gitu. Jadi cocok kok buat teman makan bareng pangsit kuah bening gini. Asik kalau udah dapet daging kurban gini, gak sabar pengen cepet-cepet dimasak gak sih? Keluargaku demen banget rendang guys. Jadi kali ini aku pengen buat. Iya aku bisa karena cuma pakai 4 bahan doang, seriusan. Jadi daging yang udah diiris tipis barusan kita masukin wajan, tambahin air, santan, sama kobe bumbu rendang. Ini nih yang bikin masak rendang daging jadi praktis dan lezat. Kapanpun kita jadi bisa makan rendang deh tanpa ribet. Tinggal dimasak aja sampai airnya asat dan dagingnya empuk. Udah jadi rendangnya, satset kan? Wangi sekali ini, wah menyebar ke seluruh ruangan. Bikin lapar banget sih asli. Aku mau langsung cobain aja, nggak sabar banget.
Serius, ini nikmat banget. Dia tuh gurih, pedes, rasa dan aroma rempahnya kuat. Ih, jadi merasa jago masak deh aku. Rasanya serba pas gini soalnya. Padahal mah tadi kan lihat ya kalian, aku cuma pakai 4 bahan. Aku nggak ada tambahin apa-apa lagi. Kuncinya di Kobe bumbu rendang sih. Mending kalian coba juga gih masak kayak gini. Aku jamin dipuji orang satu rumah. Karena happy banget berhasil masak seenak ini, aku jadi pengen berbagi kebahagiaan juga ke orang lain dengan nyicipin masakanku. Kebetulan pas momen Idul Adha, momennya berkurban, yang dimana kita tahu kurban itu bukan cuma tentang pengorbanan hewan, tapi juga tentang bagaimana ketulusan kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain, terutama yang kurang mampu. Semoga Idul Adha ini menjadi awal kehidupan yang lebih baik dan berkah ya untuk kita semua.